Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gara-gara yang masih mengaturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita itu banyak kenikmatan, pertama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Barangkali bisa diatur soalnya ini travelnya kebesaran ini. Mungkin travelnya dikecilkan sedikit karena saya ini musisi pemain band dari tahun ini kebesaran travelnya ini. Cek ya saya kira sudah nggak mungkin volumenya saya dibesarkan sedikit, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya masih menggunakan masker, masih memakai masker karena saya bekerjanya di rumah sakit. Saya justru sakit kalau saya yang nulari panjenengan, bukan saya ketularan panjenengan, tapi saya yang nulari panjenengan. Dan itu sebuah kedoliman kalau harus menularkan ke orang lain, padahal soundnya tetap terdengar kan ya? Jadi kan sudah tahu wajah saya secara utuh kan, paling tidak ya dari foto flyernya itu yang paling tidak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada peluncuran buku, judulnya apa tuh? Al-Rahman. Lantunan Al-Rahman. Apa? Lentaiwan Al-Rahman. Lantunan. Oh, lantunan. Nah, lantunan Al-Rahman. Ya. Terus kemudian Pak Jono tadi juga meramasi namanya Semar terus ya. Sebenarnya Pak Jono sendiri pun itu juga ada tingkatannya. JOMO itu ada tingkatannya. Gak boleh jadi pas ya. C jelas komitmen bermuhammadiyahnya. Orisinil ide-idenya panjenengan pasti tiap hari juga di WA beliau ya. Tiap sholat tahajud itu mesti di WA. Padahal beliau setelah ngirim itu tidur. Gak jamin tadi ngirim terus sholat tahajud temenan. Tapi insya Allah beliau istiqomah di sholat tahajudnya. Kenapa kelihatan dari apa yang kemudian beliau sampaikan itu bernas, ada isinya gitu ya. Dan kemudian itu juga menjadi bagian dari nama beliau. N-nya itu Jono. Tadi itu baru diberitahu sama Mas Jarod, Ketua EJM, bahwa nama lengkapnya Suwid Jono ya. SOEDJUNOKK itu huruf Jono aja lah. N-nya itu apa? Panjenengan pasti sudah menikmati bacaan-bacaan yang dikirimkan itu. N-nya itu apa? N-nya itu nyaman saat dibaca. Jadi tulisan-tulisan beliau itu kan ringan, hanya beberapa kalimat saja. Kemudian ada gambarnya, bawahnya, dan itu menunjukkan sesuatu yang baru, yang orisinal, ide-ide yang bagus itu. Dan banyak materi-materi kajian saya itu juga ambil dari tulisan-tulisan itu aja ya. Itu sama jawabannya ya. Jadi luar biasa emang tulisannya itu. Dan yang terakhir punya itu apa? Oh my God, amazing beliau itu. Ini apa yang diucapkan itu amazing. Amazing. Jadi punya itu oh my God, masya Allah, amazing tulisan-tulisan beliau. Semoga tetap istiqomah. Wina tiap pagi itu, ini tadi saya tagih dijelaskan di kirim kok gak kirim yang wina itu bisa jadi yang lagi itu mana harus tak kirim saya ya baru dikirim ini tadi. Kalau dia dirahmati Allah, sebuah kebaikan akan sangat punya potensi untuk kemudian diistiqomahi dan
tema kita pada pagi hari ini tentang kalau ingin sehat ya hindari sakit. Ya sudah, berarti kan kalau mau sehat ya jangan sakit. Sudah selesai kajian kita, kalau sehat ya jangan sakit. Tetapi yang dimaksud di sini sakit itu adalah singkatan. Jadi persis seperti sanekoan tadi ini, saya paham perkembangan ini banyak itunya, maka kemudian saya lebih memudahkan untuk membuat jembatan kelebela namanya itu ya. Sakit itu ada 5 huruf, terdiri dari S, A, K, I, T. Dan ternyata S, A, K, I, T itulah yang insya Allah kalau kita menghindarinya, insya Allah kita akan diberi obat kesehatan yang optimal dan menjauhkan dari penyakit apapun. Jadi hindari S, A, K, I, T. Ya, kita bahas yang S. Ini nanti sampai jam berapa? Jam 12. 10 ya. Saya jam 9 akan ngaji lagi di wisata hatinya Ustaz Yusuf Mansur di Tampon, belakangnya rumah sakit Darmo. Jam 9 nanti ya, semoga kita cukupkan nanti. Pokoknya saya jam 9 harus sampai sana aja saya. Hindari S-nya apa? Apa kira-kira S-nya? Stres. S-nya itu stres. Hindari stres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata 80% penyakit yang diderita seseorang. Jadi bukti-bukti empiris, penelitian membuktikan bahwa penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang 80%-nya karena stres. Ayo ini kan sebut penyakit apa? Nanti ujungnya kan stres. Hipertensi, stres. Stroke, stres. Asma, stres. Serangan jantung, stres. Diabetes, kencing manis itu bukan disebabkan karena stres, tetapi kalau seseorang yang kencing manis kemudian stres, semakin rusak metabolisme tubuhnya, maka kadar gula darahnya akan semakin meningkat karena adanya hormon-hormon tertentu yang membuat kadar gula darahnya akan meningkat. Praktis 80% penyakit itu adalah karena stres. Maka di saat kita mampu menghindarkan diri kita dari stres, artinya 80% penyakit itu akan bisa kita hindari. Salah satu yang menyebabkan stres, kalau panjenengan tidak sholat tahajud dan kemudian tidak sholat subuh berjamaah. Makanya Pak Jono ini kan tidak pernah stres gitu. Selalu riang gembira ya. Saya meluruskan sedikit, MPKU itu Majelis Pembina Kesehatan Umum. Jadi Majelis Pembina Kesehatan, kalau dulu namanya MKKM. Itu baru kesejahteraan, ada kesejahteraannya ya. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, MKKM. MKKM itu dipecah menjadi 2. Yang satu MPKU dan MPS. Jadi dulu itu jadi 1. Dulunya 2, kemudian dijadikan 1 periode 2010-2015. Masih yang 2005 itu juga MKKM, sampai 2015 MKKM dijadikan 1. Sosial dan kesehatan dijadikan 1. Kemudian di 15 sampai 20 ini dipecah lagi menjadi MPS dan MPKU. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian besar penyakit itu memang karena stres. Dan orang-orang yang tidak sholat subuh berjamaah, ini catatannya, orang-orang yang tidak sholat subuh berjamaah, potensi stresnya akan sangat besar. Gampang sudah kelihatan itu, orang-orang yang ngamukan itu, orang-orang yang gampang stres, itu coba dilihat sholat subuhnya. Paling enggak jam 5:30, jam 5:15 baru subuhan, atau malah tidak subuhan sama sekali. Gimana mekanismenya? Nah, ini kalau saya jalan bisa itu mic-nya gimana? Punya ada kabarnya, tidak apa-apa. Jadi pada saat kita jam 3 sampai jam 5, jam 3, kenapa kok orang yang sholat subuh berjamaah, apalagi yang tahajud kemudian sholat subuh berjamaah, itu Allah hindarkan
dari stres. Allah hindarkan dari sifat pemarah. Karena pada jam 2 sampai jam 5 secara periodik, secara ritmik tubuh kita itu merilis hormon kortisol namanya. Hormon kortisol itu kalau panjenengan browsing di situ akan disebut juga sebagai hormon stres. Dan hormon kortisol ini dikeluarkan oleh tubuh, dirilis oleh tubuh kita itu secara periodik. Jam-jam tertentu dia akan dikeluarkan, akan diproduksi, dialirkan ke dalam pembuluh darah dan kemudian naik sampai pada satu titik tertentu, titik tertinggi, kemudian dia turun. Titik tertingginya itu terjadi antara jam 2 sampai jam 5. Jadi rentang waktu jam 2 sampai jam 5 itu hormon kortisolnya lagi tinggi-tingginya, lagi stres-stresnya seseorang itu, dan seseorang akan mengalami stres pada saat itu. Itu menjawab pertanyaan kritis kalau panjenengan pernah terbersit pikiran bahwa kenapa saya sholat subuh itu kok 2 rakaat. Padahal kita merasakan sholat yang paling nikmat itu sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh kita itu sholat paling nikmat dan memang butuh sumber daya, butuh effort untuk bisa sholat subuh. Apalagi kemudian berjamaah. Kalau sholat subuh top saja, taruh lagi mau di rumah mau dimanapun itu sulit, berat. Karena apa? Karena hormon kortisol kita itu lagi tinggi-tingginya. Maka seseorang akan malas melakukan sesuatu. Seseorang akan merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas. Sisi medisnya seseorang lagi takaran hormon kortisolnya tinggi. Sisi teologisnya, sisi syariahnya, sisi keislamannya, telinga kita ini lagi diapakan oleh setan. Telinga kita lagi dikencingnya oleh setan, sehingga kemudian kita taruhlah mendengar alam apa itu dengar kemudian tidur lagi. Itu menjawab kenapa kok subuh itu 2 rakaat. Ringan, secara rakaat itu Allah ringankan 2 rakaat saja. Kenapa? Karena Allah sangat paham dengan tubuh kita bahwa pada jam-jam itu adalah jam-jam yang sangat berat. Maka kalau kemudian kita pada saat jam-jam berat itu, jam 2 sampai jam 5 itu kita sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh berjamaah, fase yang mestinya meningkat menuju puncak hormon kortisol itu tadi, itu tidak sampai puncak. Ibaratnya puncaknya 100 ibaratnya ya. Itu waktu orang stres-stresnya itu, pada saat tubuh mulai memproduksi kortisol, kemudian pada saat akan naik menuju ke puncaknya itu, kemudian kita sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh berjamaah itu, dan sempat 100 ya. Jadi naik menuju ke 100, yang masih nyampe 25 sudah dipatahkan oleh sholat kita ini. Sudah diputus kenaikannya itu karena kita bermajalah dengan Allah. Jadi nggak sempat naik 25 terus turun. Nanti turun lagi, naik lagi di jam 2 sampai jam 5 kita tahajud lagi, kita sholat subuh berjamaah lagi, 25 nggak sempat naik, turun lagi. Maka kemudian terjadi pola kalau itu dilakukan selama minimal 21 hari. Padahal kalau baca buku psikologi, 21 hari kalau melakukan sesuatu secara rutin itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Kalau panjenengan mampu melewati fase 21 hari sholat subuh berjamaah di masjid, hari ke-22 jenengan tidak akan merasa berat lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Enteng sudah, karena sudah merupakan kebiasaan. Sama juga kalau panjenengan akan memulai untuk sholat tahajud, beratnya minta ampun. Tetapi kalau panjenengan bisa rutin 21 hari sholat tahajud terus, hari ke-22 jenengan sudah sangat-sangat nikmat sholat tahajudnya. Tidak perlu lagi alarm, tidak perlu lagi bersusah-susah untuk sholat tahajud. Itu kunci kenapa Allah lebih suka istiqomah daripada satu waktu tahajud 11
dibandingkan dengan yang tiap hari cukup 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tapi kontinu istiqomah terus, suatu saat dinaikkan 4, 6 dan seterusnya, Allah jauh lebih suka yang 2 itu. Apalagi 11 rutin sholat tahajud itu yang menyebabkan kenapa penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. M. Soleh dari UNER yang meneliti anak-anak SMA Lukmanul Hakim yang diteliti kadar kortisolnya, mereka yang sholat tahajud diukur kadar kortisolnya. Ternyata kadar kortisolnya anak-anak itu ada 30 anak itu semua rendah kadar kortisolnya. Apa maknanya? Kalau kortisolnya rendah, maka anak itu menjadi orang yang penyabar, orang yang tidak gampang stres, orang yang tidak pemarah. Mekanismenya seperti itu tadi. Maka kalau hasil penelitian itu kita masukkan ke dalam pribadi kita masing-masing, kalau kita sholat tahajud rutin, kemudian karena sholat subuh juga masih masuk menjadi antara jam 2 sampai jam 5 itu, pada saat itu nanti menjadi kebiasaan kita akan mendapatkan bonus dari Allah. Bonusnya apa? Bonusnya nanti kadar kortisolnya tidak pernah tinggi. Kalau kadar kortisolnya tidak pernah tinggi, maka kita menjadi orang-orang yang tidak gampang stres. Masya Allah, luar biasa efeknya tahajud, efeknya sholat subuh berjamaah itu efek kesehatannya luar biasa. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sepertiga malam sampai matahari terbit itu Allah beri bonus lagi. Bonusnya apa? Bonusnya ozon O3. Jadi O1 itu racun ya, monoksida, O2 itu oksigen. Ini lebih hebat dari itu, ozon namanya, O3. Nanti berikatan dengan hemoglobin, dengan darah kita, O3 nya itu. O3 itu dipakai untuk terapi bagi mereka yang kencing manis. Orang menyebutnya diabetes basah. Diabetes basah itu apa? Diabetes basah itu orang kencing manis yang kalau mengalami luka, lukanya tidak kering, maka disebut diabetes basah. Di sini juga ada yang menyebut diabetes basah, diabetes kering. Pokoknya kalau orang kencing manis, orang diabetes yang luka kemudian tidak kering disebut diabetes basah. Nah itu terapinya itu dengan ozon itu. Jadi darahnya orang yang terkena diabetes basah itu darahnya dimasukkan ke sebuah kantong, kayak donor darah itu 350 cc juga dimasukkan ke kantong, kantongnya diisi sama ozon itu. Diisi sama ozon, kemudian darahnya beda diberikan dengan ozon menggantikan oksigen, jadi diganti sama ozon, kemudian dimasukkan darahnya lagi ke tubuhnya. 350 cc tadi itu dimasukkan lagi ke tubuhnya, kemudian beredar di peredaran darah, nyampe ke luka yang sulit sembuh tadi itu dalam 4 kali kunjungan, tiap pekan 2 kali kunjungan sembuh. Alhamdulillah sembuh. Pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit itu dengan terapi ozon itu sembuh. 1 kali kedatangan itu biayanya 1,5 juta. 1 kali kedatangan 1,5 juta itu 1,5 juta itu Allah berikan gratis kepada kita setiap hari bagi mereka yang mau sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Bagi mereka yang tidak tahajud, bagi mereka yang tidak sholat subuh berjamaah, nggak dapat. Coba kalau ozonnya itu dirupakan dalam bentuk uang, tadi bisa 1,5 juta. Jadi yang sholat subuh berjamaah diberi uang 1,5 juta, ambil di sini, sampai panjang sana, yang ngantri sholat subuh berjamaah. Kalau ozonnya dirupakan uang 1,5 juta. Tetapi sesungguhnya bagi kita yang sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah
itu tidak sekedar mendapatkan 1,5 juta saja, tapi jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Kita dihindarkan dari stroke, kita dihindarkan dari serangan jantung, kita dihindarkan dari hipertensi, kita dihindarkan dari asma. Itu nilainya jauh lebih besar. Maka itu menjawab pertanyaan tentang kenapa kalau kita sholat fajar itu seolah-olah mendapatkan dunia dan seisinya ini bahkan lebih banyak dari itu. Salah satu alasannya karena sesungguhnya kita mendapatkan 1,5 juta plus kesehatan yang tidak bernilai nominalnya itu. Maka kenapa kalau kita sholat fajar saja yang mendapatkan ganjaran pahala seperti itu? Dan kenapa kok hanya sholat subuh saja? Salah satunya karena rahasia Allah terkait dengan hormon kortisol dan adanya ozon di dalam lingkungan yang kita hirup udaranya itu. Jadi kalau di kedokteran gitu ngajinya. Pertanyaannya kenapa gitu terus. Saya tanya ke panjenengan, dalam satu hari itu sholatnya berapa kali kita? 5 kali. Kenapa kok nggak 24 bagi 5 sholat kita itu? Kenapa kok nggak 4,5 jam sekali kita sholat? 24 jam atau 1 hari? Jadi 24 bagi 5 kok terus itu. Jadi tiap 4,5 jam kita sholat, iman kita jadi lebih stabil karena tiap 4,5 jam kita sholat. Selamat hari berbagi Allah ibadah. Kalau pakai berdiri atur waktu seperti itu, ternyata kan asar, maghrib, isya berdekatan kan? Isya, subuh, zuhur berjauhan. Itu yang dilawan gawe berbagi Allah itu. Tentu bukan seperti itu. Rabbana ma'alat tahada berhajilah. Gak ada yang menciptakan itu sia-sia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sangat sesuai dengan kondisi tubuh orang Indonesia. Kalau kaitannya dengan kenyataan itu agak berbeda dengan misalkan di mendekati kutub. Karena jarak antara subuh dan maghribnya itu bisa 22 jam. Jarak antara asar, maghrib, isya itu pendek sekali. Bahkan sama subuhnya pun pendek sekali. Tapi yang jelas penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan rentang waktu sholat kita itu menunjukkan hal itu, bahwa sangat sesuai dengan kondisi hormonal kita. Salah satunya hormon kortisol itu. Maka kenapa kok sholat subuh itu 2 rakaat? Itu karena memang pada saat itu manusia pada kondisi yang sangat tidak nyaman. Allah paham dengan itu, makanya cukup subuh itu 2 rakaat. Itu satu kajian tersendiri itu untuk kenapa sholat 5 waktu, ada satu kajian tersendiri. Tetapi secara prinsip kalau kita mampu mengakses untuk bisa sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah, itu insya Allah stres kita akan Allah hindari. Kita akan dihindari dari kesetresan. Maka kalau kita mampu menghindari stres itu, kunci kesehatan itu sesungguhnya sudah kita pegang. Maka kalau ada orang-orang yang rutin sholat subuh berjamaah, bisa dipastikan secara teoritis medis dia akan mendapatkan manfaat untuk menjadi orang yang penyabar, orang yang tidak gampang marah, orang yang tidak gampang stres. Dulu ada loh jamaah masjid itu yang sholat subuh berjamaah rutin, tapi dia ngamukan. Kasih sayang. Oh, yang salah siapa? Salah takdirnya. Yang salah siapa? Yang salah cara sholatnya yang bersangkutan. Sholatnya kalau secara teoritis medis bisa dikatakan bahwa sholatnya itu tidak betul. Secara teoritis medis sholatnya itu sangat betul, tidak lillahi ta'ala. Karena pada saat sholat itu lillahi ta'ala akan mendapatkan bonus kesehatan. Jadi cerita niat nama Amal Niat itu juga ada kajiannya sendiri. Niat kok itu ada kajiannya sendiri. Kesehatan, kajian kesehatannya ada sendiri. Ya jadi secara prinsip hindari S. Hindari S-nya itu adalah stres. Maka
Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita yang muslim insyaallah taat ini menjadi stres, itu tidak ada alasannya. Sudah sewajarnya kalau kita ini bebas dari stres. Kenapa? Wong setiap permasalahan yang kita miliki ini tinggal kita laporkan kepada Allah di sepertiga malam itu, maka Allah akan kirim jawabannya, Allah akan kirim solusinya. Dan kita punya sandaran pada saat kemudian kita mengalami apapun peristiwa yang dalam konteks psikologi mengguncang hati kita, mengguncang pikiran kita, kembalikan ke Allah sudah. Mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh di status WA, jangan keluh di Facebook. Karena ada bojone ditulis nang WA, bojone yo moco, bojone nulis status pisan wis. Ya karena gak mari-mari dilihat orang lain, kayaknya tukaran nih kalau seperti status yang menurut status yang menurut. Semula pasang foto berdua diganti foto sendirian, dirubah lagi ganti fotonya monyet. Kalau mengeluh kepada Allah untuk urusan pribadi, untuk permasalahan pribadi. Kalau untuk permasalahan negeri ya barangkali memang butuh untuk disampaikan. Kaitan dengan Omikron tadi disampaikan bahwa saat ini di rumah sakit Aisyah, rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah. Jadi ada 3 nama di situ. Ada Aisyah, ada Siti, ada Fatimah. 3 nama. Rumah sakit Aisyah karena itu miliknya Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Nama rumah sakitnya Siti Fatimah. Jadi kalau gabung jadi satu, Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah. Banyak yang salah menyebut Rumah Sakit Siti Aisyah. Yowis lah, wajahnya jenenge bulat ya umpamanya. Jadi Aisyah itu karena memilih Aisyah, nama aslinya rumah sakitnya Siti Fatimah. Jadi itu Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah pulang karena miliknya Aisyah. Jadi Aisyah bukan nama rumah sakitnya, tapi nama pemiliknya. Aisyah, pimpinan daerah Aisyah. Ya, di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu saat ini lagi merawat pasien yang terkonfirmasi positif. Kalau sudah konfirmasi positif, itu sudah ada hasil swab PCR-nya, bukan swab antigen saja, tapi sudah ada hasil swab PCR-nya yang menunjukkan positif. Positifnya CT-nya di bawah 30. Kalau di bawah 30 nanti akan pemeriksaan lagi untuk memastikan apakah itu yang tipe atau jenis Omikron atau bukan. Tapi secara prinsip ya pokoknya sudah positif corona, positif COVID yang dalam hitungan bulan November sampai Ahad kemarin, Ahad masih kosong. Adanya itu dari Selasa. Selasa itu tanggal 1 Februari. Jadi November sampai 1 Februari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu tidak merawat pasien COVID sama sekali. Karena memang tidak ada pasiennya. Ruangannya aja kita siapkan, ada 13 tempat tidur, tetapi tidak ada pasiennya sama sekali. Tetapi begitu masuk tanggal 2 Februari, ada pasien yang datang yang sudah membawa hasil swab PCR-nya yang positif COVID. Saya tidak mudah membicarakan jauh-jauh Indonesia berapa angkanya, enggak. Saya selalu berdasarkan data real yang ada di Fatimah. Kemudian kami melihat real yang ada di Sidoarjo, kemudian melihat real yang ada di jaringan rumah sakit rujukan COVID se-Jawa Timur. Di Fatimah ada 1 pasien yang terkonfirmasi positif. Ada 1. Kemudian di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo itu ada 18 rumah sakit rujukan. Di 18 rumah sakit rujukan itu sudah ada sekitar 70 pasien. Sidoarjo.
Kalau di Jawa Timur saya belum dapat angkanya pagi ini. Kalau yang ada di WA grup itu yang menyatakan bahwa Jawa Timur, Sidoarjo 1000 sekian itu hoax, Surabaya 800 sekian itu hoax itu. Hoax. Kalau di Sidoarjo saat ini 70 itu. Nah, kalau dia dirahmati Allah apa maknanya? Yang maknanya masih ada COVID. Cuma COVID yang Omikron ini itu ringan, enteng-enteng saja. Barangkali kalau kita ibaratkan ya kayak flu biasa. Itu kalau yang terpapar COVID adalah orang-orang yang tanpa faktor komorbid. Komorbid itu yang paling ditakuti kegemukan sama diabetes. Kalau yang terserang virus corona Omikron ini itu tidak punya diabetes, tidak kegemukan, tidak punya hipertensi dan seterusnya, itu insya Allah kalau terpapar COVID yang tipe Omikron ini efeknya ringan-ringan saja dan bisa sembuh tanpa harus dirawat di rumah sakit dengan isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandirinya 14 hari secara bagian dari masa inkubasinya virus corona. Jadi efek-efek saja. Walaupun kita tetap harus menerapkan prokes itu karena kita tidak tahu punya faktor komorbid atau tidak. Maka ikhtiar yang dilakukan ya tetap ikhtiar yang optimal. Supaya apa? Ya supaya kita mendapatkan kesehatan yang optimal. Jelas dikatakan di anak Jemaah 39 itu hal laisa lil insani illa masya. Bahwa seseorang itu tiada memperoleh kecuali yang diusahakan, atau dalam bahasa positifnya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan. Kalau kita berikhtiar untuk bisa terhindar dari COVID ini, insya Allah akan diberi oleh Allah terhindar dari COVID. Jadi korelasinya sudah jelas. Pada saat kita terus kemudian berikhtiar untuk itu, ya insya Allah akan Allah hindarkan. Allah do wayai loro yo loro, wayai kene yo kene, wayai jan yo jan. Iya, betul itu. Memang takdirnya Allah. Bala samani wal adghar min dzalik wal akbar ila fi kitabim mubin. Bahwa semua kejadian-kejadian ringan-ringan sepele-sepele maupun kejadian-kejadian hebat yang kita alami itu sesungguhnya semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Semuanya sudah menjadi takdir. Seseorang sakit atau tidak itu menjadi takdirnya Allah untuk kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita tahu takdir itu? Apakah kita bisa ketemu dengan Allah, ketemu sama Allah, terus minta, ya Allah, kok saya itu boleh lihat Lauhul Mahfuz saya itu? Saya itu kira-kira terpapar COVID dan kalau terpapar COVID kira-kira tanggal biru sih. Misalkan diizinkan Allah, ya wes, keluar itu dilihat bukunya, oh saya kena COVID 10 Februari gitu misalkan ya, 10 Februari, ya wes, nanti H-7 10 Februari sejak tanggal 5 kita banyak sedekah, banyak istighfar, ya, banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Itu semua yang mampu merubah takdir itu. Maka kalau kita tahu tanggal 10 kita terkena COVID, maka sejak tanggal 3 kita melakukan itu, harapannya Allah merubah 10-nya ini menjadi dihilangkan atau menjadi kapan. Permasalahannya kita tidak bisa ketemu Allah dan menanyakan Lauhul Mahfuz kita seperti apa. Karena kita tidak mampu bertemu dengan Allah dan menanyakan isi dari Lauhul Mahfuz tentang kita, maka hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita berbuat yang terbaik, kita berbuat yang paling optimal untuk menghindari terpaparnya COVID-19 ini. Maka sudah lakukan yang terbaik untuk menghindari ini. Allah melihat walaisa lil insani masa tadi itu, dan masa tadi oh iya nglakoni ya wis sing
ngangon itu gak takei paparan COVID. Yang melakukan fidyah itu tidak terpapar COVID. Duh, ada loh yang sudah pakai masker, sudah hand sanitizer, sudah berukut, semua macam-macam sudah dilakukan, kok masih terpapar COVID? Itu hak prerogatifnya Allah. Untuk apa? Pasti untuk yang terbaik buat hambanya yang dipaparkan COVID itu. Untuk apa? Untuk supaya digugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena seseorang yang sakit itu Allah cabut 3 hal: keceriaan di wajahnya, selera makannya, dosa-dosanya Allah cabut semua. Jadi begitu sembuh, baiklah itu bahwa yasbih dan jika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Begitu sembuh, dikembalikan lagi keceriaan di wajahnya, dikembalikan lagi selera makannya, tapi dosa-dosanya dibuang ke Suramadu. Dosanya tidak dikembalikan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maka sering-seringlah sakit supaya doakan saya. Bukan terus kemudian sering-sering sakit, enggak. Kita tetap harus sehat supaya ibadah kita bisa nyaman, bisa optimal. Tetapi kalau suatu saat Allah tangannya sakit, terima sakit itu dengan baik, terima sakit itu dengan ikhlas, karena itu salah satu cara Allah untuk menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kalau yang dirahmati Allah, pasien-pasien selama COVID kemarin itu yang kamar di rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, kalau sejak awal sudah ngamukan, sejak awal sudah tidak terima kalau kena COVID, sejak awal masuk sudah nyalahkan orang lain, ini gara-gara ketularan wayang kumpulan itu, jadi kena boleh aku takut kena. Pokoknya yang nyalah-nyalahkan orang seperti itu kondisinya jelek dan kemudian bisa saja meninggal. Kenapa? Lagi-lagi karena stres. Kalau stresnya itu bisa dihindarkan, bisa dihandle dengan baik, menerima dengan ikhlas sakitnya itu, tidak hanya COVID, untuk penyakit apapun, insya Allah akan Allah beri kemudahan untuk disembuhkan. Ya. S-nya itu hindari stres. Nah, es itu ini istilah jangan itu. Padahal jadi apa? Hanya apa? Jangan sampai kekurangan air. Air itu air. Airnya jangan sampai kekurangan. Konsumsi air di kebutuhan kita sehari-hari itu yang paling sering panjenengan tahunnya berapa? Salah satu hari berapa banyak? Ada yang ngomong 1,5 liter, ya. Kenapa 1,5 liter? Karena rata-rata berat badan orang Indonesia itu 50 kilo. Sementara kebutuhannya yang benar itu adalah 30 cc per kilogram berat badan. Jadi pada saat beratnya 50 kilo, maka kebutuhannya adalah 1,5 liter. Kalau berat badannya 70 kilo, ya berarti kebutuhannya 2,1 liter. Berat badan saya sekitar 60 kilo, berarti kebutuhan air saya sekitar 1,8 liter satu hari. Untuk itu pagi ini saya mencoba memenuhi kebutuhan itu dengan minum sebentar. Monggo diminum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita berupa ginjal yang baik. Itu dengan meminum itu. Minum itu akan bernilai ibadah pada saat panjenengan meminumnya juga atas nama Allah. Meminumnya menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa ginjal yang sehat itu. Maka minumnya harus pakai tangan. Saya tadi melihat ada yang pakai tangan.
kemudian menjadikan alasan karena tangan kirinya dipakai untuk pegang garpu, jumbo iwatin, terus kemudian gaya-gayaan makannya memasukkan ke mulut kita pakai tangan kiri. Itu cara makannya setan. Apapun alasannya, walaupun dengan kirinya pegang garpu atau pegang kerupuk, tetap pada saat memasukkan ke mulut kita harus tangan kanan. Gaya-gayaan dari kartu orang ini terus masukkannya tangan kiri, itu cara makannya setan. Kalau cara makannya setan, cara makannya Rasul digabung jadi satu, setan Rasul, setan Rasul, setan Rasul, hukumnya jadi apa? Fikirnya jadi apa? Bahkan yang halal dan haram dicampur jadi satu dengan jumlah porsi yang sama, berubah jadi apa? Hukumnya haram. Jadi kalau halal dan haram digabung menjadi satu dengan porsi yang sama, itu jadi haram. Sama, dengan makan kalau yang kanan dan kirinya sama tangannya, sesungguhnya itu cara makannya setan. Kalau minum duduk, karena pada saat duduk itu di situ ada sphincter, ada sekat di ginjal kita yang akan pada saat duduk dia akan nutup, sehingga kemudian minuman yang kita minum ini gampangnya harus ya, gampangnya nggak beredar kemana-mana, harus gampangnya minum. Tapi saat kita minum dengan posisi berdiri itu ada resiko yang harus ditanggung. Di ginjal ada, di sumber usus itu di sebelum lambung itu ada usus pagus. Di situ ada sphincternya, ada katupnya. Dan itu yang mengharuskan kita pada saat makan itu harus duduk, jangan berdiri. Karena pada saat kita berdiri katup itu buka, makanannya akan balik ke atas. Maka sudah masuk ke lambung itu akan nanti balik ke atas. Ada potensi regurgitasi namanya, balik. Nanti bisa dalam bentuk muntahan. Kalau muntahnya keluar mulut tidak masalah. Kalau muntahnya belok ke paru-paru kita, kan satu-satu rasanya. Kalau baliknya muntahnya itu balik yang belok ke saluran pernapasan, maka muntahan kita itu nanti nyantol di paru-paru kita. Elit jelas operasi paru-paru untuk mengambil UFO, ngambil sego yang nyantol di paru-paru. Elit jelas membuka dada, begitu hebatnya operasinya, kebutuhan itu UFO. Cuma ngambil nasi yang nyantol di situ. Elit jelas itu karena pada saat makan seseorang kemudian pakai posisi berdiri. Semua yang Rasulullah lakukan itu luar biasa sudah. Kajian-kajian tinjauan-tinjauannya luar biasa. Karena terbukti itulah yang terbaik. Air jangan sampai kekurangan. Karena kalau kita kekurangan air, tubuh kita akan mencari air yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kebutuhan kita 30 cc per kilogram berat-beratkan. Itu nanti kalau ternyata asupan airnya kurang, tubuh kita akan mencari air yang ada di dalam dirinya. Apa? Cairan yang ada di dalam tubuh kita? Darah. Darah itu terdiri dari dua unsur darah dan plasmanya. Jadi unsur darah itu unsur-unsurnya, plasma itu pengangkutnya, cairan beningnya. Jadi kalau darah itu diputar di sentrifuge ya, diperiksa berat itu diputar, kemudian diberhentikan, itu bawah ada endapan unsur darah, atasnya ada cairan bening, namanya plasma. Plasma itu yang kemarin dipakai kalau untuk terapi COVID, plasma konvalesens pengganti plasma itu bagi mereka yang sudah terpapar COVID, di plasmanya itu sudah ada antibodinya, diambil plasmanya saja diberikan ke mereka yang terkena COVID itu. Kalau seseorang kekurangan cairan, maka plasmanya itu diambil oleh dirinya sendiri. Kalau plasmanya diambil, cairan pencampurnya tadi diambil, maka darah kita menjadi lebih kental apa lebih encer? Lebih kental. Karena cairannya sudah banyak diambil, menjadi lebih kental. Kalau darahnya lebih kental, alirannya itu lebih lancar apa lebih pelan? Karena kental dia lebih pelan jalannya. Kalau jalannya lebih pelan, mestinya nyampe di ujung sana dalam 1 menit misalkan. Karena ini darahnya kental, maka ulu
sampai ujung-ujung tubuh kita. Belum nyampe tapi sudah harus balik, karena kan ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah balik kan? Belum nyampe balik, belum nyampe balik. Apa akibatnya? Bagian yang ujung-ujung sana tadi itu tidak mendapatkan asupan aliran darah secara baik karena mengandung oksigen tadi itu, maka ujung-ujung tubuh kita nanti akan bermasalah. Tandanya apa? Tandanya pertama mulai gelindingan sampai kemudian tidak bisa merasakan, sampai ada potensi untuk kemudian nanti tidak bisa digerakkan. Gara-garanya cuma kekurangan cairan. Belum lagi nanti fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu kalau asupan cairan kita kurang, maka ginjal itu nanti berpotensi untuk gagal menjalankan fungsinya gara-gara konsumsi air kita yang kurang. Jadi kebutuhan air harus terpenuhi untuk supaya kita bisa sehat optimal. Paling tidak 30 cc per kilogram berat. Bukan hanya dari air minum, bisa dari buah-buahan, dari sayur, dari kikilnya papuki, itu juga bisa cairan. Dari rawon setan, cairannya itu juga ini. Atau dari susunya apa? Lupa? Susunya Pak Bali. Mana Pak Bali nggak ada? Masih kajian juga. Jadi masih sadar itu juga cairannya dibutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu, sakit SA itu S-nya stres, A-nya adalah jangan kekurangan air. Berikutnya K itu adalah kemarahan. Kristana, oke dari uang itu ojo nganuan. Apapun alasannya, walaupun panjenengan kita semua berada pada posisi yang benar, jangan marah. Tidak bisa dong, ini masalah harga diri. Harga diri saya ini sebagai laki-laki, harga diri saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, dilecehkan. Itu misalkan ya, Rasulullah itu harga dirinya kurang diinjak-injak apa? Ayo. Malah. Rasulullah itu diidoni, dilok-lok no, wis celantuan model apa aja Rasulullah lalu. Marah beliau? Enggak. Malah yang nyelatoni itu, yang misui, yang meludahi, dideketin, diperlakukan secara baik, tidak ada kemarahan di sana, dan kemudian justru itu menjadi strategi dakwah yang luar biasa, yang akhirnya menyebabkan yang bersangkutan jadi malam. Tetapi saat ada syariat Islam yang tidak dijalankan dengan baik, Rasulullah marah. Pada saat perang selesai, terus kemudian berpesta pora, membagi hasil rampasan perang itu tadi, sehingga melalaikan sholat zuhurnya. Pada hadisnya marah betul Rasulullah. Pada konteks ini sederhananya adalah Rasulullah itu kalau masalah pribadi terkait dengan pribadi beliau, mau diolokkan model apa saja tidak masalah, tidak marah beliau. Tetapi kalau Islam yang diusik, beliau marah. Tetoran ini walian, ya. Ya, walian ya. Kalau masalah pribadi marahnya luar biasa, tapi saat Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, diam saja. Alasannya, oh ini kan kebebasan berpendapat. Enggak, semuanya memberikan pendapat. Kalau masalah-masalah yang kaitannya dengan akidah kita, itu kita harusnya marah. Bukan saya mengintimidasi untuk marah, enggak. Paling tidak di hati kita ini ada rasa marahnya, ada rasa tidak nyaman dengan hal itu menunjukkan keimanan kita. Walaupun kita tidak selalu kemudian dalam bentuk
ilmu kemudian kita melakukan sesuatu kekerasan, tidak harus seperti itu. Tetapi bahwa kalau diri kita tidak menerima dengan hal itu, diri kita marah dengan hal itu, insya Allah keimanan kita terjaga, masih terjaga. Tapi kalau kemudian membenarkan hal itu, ya coba ditanyakan keimanan kita itu seperti apa. Kebalik kita ini, kalau ada kaitan dengan masalah-masalah pribadi, marahnya luar biasa. Padahal orang marah itu resiko yang paling dekat apa? Stroke. Orang marah itu resiko paling dekat adalah stroke. Dan stroke itu kan ada lagunya, ada lagunya. Stroke itu memang ada yang menciptakan lagu untuk penderita stroke. Lagunya terkenal ya. Gimana lagunya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu lagu orang stroke ya. Oh, ngamuk, geblak, cukup. Terus kaiso kaki, tangannya kaiso digerak, masih cilik kaiso digerak, melumpuh karena pecahnya pembuluh darah yang diawali dengan kemarahan. Maka sangat relevan kalau terus kemudian ada la taldok balakat, janganlah marah bagimu surga, gampang sebut itu. Terus kok ojo ngamukan. Semudah itu kan? Iya. Tapi juga harus diperhatikan ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kemarahan, kesabaran itu erat kaitannya dengan sholat. Itu tadi penjelasan salah satunya. Yang sholat subuh tadi, sholat tahajud tadi itu bonusnya itu kan seseorang akan jadi penyabar dan pemarah. Karena itu satu rangkaian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau sholatnya benar pasti jadi bukan pemarah, pasti jadi orang yang penyabar. Jadi kemarahannya bisa dihindarkan. Nah kalau sudah kadung marah gimana? Ayatnya, hadisnya itu kan jangan marah, jangan sampai marah. Terus kalau sudah kadung marah gimana? Ya kalau sudah kadung marah, Rasulullah ada tuntunannya. Kalau lagi marah, ucapkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena pada saat orang itu marah, di sekelilingnya setan-setan pada sorak-sorak bergembira. Aku supaya apa? Supaya pada saat seseorang marah dan melampiaskannya dalam bentuk apapun ke orang lain, potensi untuk silaturahim yang putus ada nggak? Sangat besar.